Shalom saudara terkasih, bersyukur pada hari ini kita kembali memulai sebuah hari di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika kita melihat sekeliling kita, bahkan melihat ke dalam hidup kita, maka hati kita akan berkata, jiwaku memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Allah di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, memang Dia Allah yang besar bagi kita. Berjalan bersama Dia membuat hidup kita terasa nyaman. Berjalan bersama Dia setiap hari membuat hidup kita tenang di dalam Dia. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku menjalani hidup ini. Bila
kesusahan menimpaku, telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, Saudara, lagu Nyamanlah Jiwaku ditulis oleh seorang pengacara di Chicago bernama Horatio Spafford. Ia adalah seorang rekan dari pengkhotbah besar bernama D.L. Moody. Horatio Spafford mempunyai pekerjaan yang bagus. Namun di tahun 1870, semuanya tampak berubah. Satu-satunya anak laki-laki yang ia miliki meninggal karena sakit di usia 4 tahun. Di tahun-tahun kemudian, terjadi kebakaran besar yang melanda gedung-gedung besar di Chicago. Salah satu dari gedung yang terbakar itu adalah milik Horatio. Kemudian pada tahun 1873, dia memutuskan untuk membawa istri dan 4 orang anak perempuannya untuk berlibur ke Inggris. Kemudian dia mendapat berita bahwa akan ada kebangunan rohani besar yang dipimpin oleh D.L. Moody. Ia pun berencana untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di KKR yang dilakukan oleh D.L. Moody itu. Tetapi karena dia tidak ingin mengganggu liburan keluarganya, maka dia meminta istri dan 4 anak perempuannya untuk pergi berlibur lebih dulu ke Eropa. Mereka pun pergi menggunakan kapal laut karena waktu itu belum dikembangkan pesawat terbang. Horatio sendiri pergi ke kebaktian rohani yang dipimpin oleh Moody di Amerika. 9 hari kemudian, Horatio menerima telegram dari istrinya. Saved alone. Ternyata dalam perjalanan kapal menuju ke Eropa, kapal yang ditumpangi istri dan 4 anak Horatio itu mengalami kecelakaan. Dalam waktu 12 menit,
kapal itu tidak bisa dikendalikan dan hancur. Mendengar berita itu, Horatio datang kepada istrinya. Dan hari itu dia merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Dia merenungkan firman Tuhan dan kemudian dia menuliskan lagu Nyamanlah Jiwaku berdasarkan renungan firman Tuhan yang dia baca hari itu. Saudaraku, badai kehidupan menimpa hidup seorang anak Tuhan. Namun di dalam badai itu, dia merasakan nyamannya hidup di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, penggalan kalimat ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menjanjikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dia sedang menyiapkan murid-muridnya untuk memasuki satu kehidupan yang berhadapan dengan tantangan yang besar. Yesus tahu murid-muridnya akan menghadapi begitu banyak pergumulan dan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang diam bersama-sama murid-muridnya. Roh Kudus itu yang akan mengajar murid-muridnya. Roh Kudus itu yang kemudian akan menghibur mereka. Roh Kudus itu yang akan menghadirkan damai sejahtera di hati murid-muridnya. Saudaraku, meskipun kita anak-anak Tuhan akan mengalami masa sulit, tapi kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan melalui Roh Kudus itu, kita akan memiliki damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati hari hidup kita. Damai sejahtera Roh Kudus akan menguatkan kita. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, percayalah, ada damai sejahtera Tuhan yang bekerja di hari esok kita. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa-masa. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku
sekalipun kita tidak tahu hari esok kita. Banyak hal yang akan terjadi besok dan seterusnya. Mari berpegang kepada Tuhan. Hari ini kami akan berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kecemasan dan ketakutan akan hari esok. Kita datang sama Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami takut sekali menghadapi hari besok kami. Kami takut sekali menghadapi kondisi rumah tangga kami esok. Kami takut sekali dengan keadaan ekonomi kami besok. Kami takut dengan studi anak-anak kami di kemudian hari. Kami takut dengan banyak pemikiran-pemikiran dan pikiran itu sudah membuat kami dikuasai kecemasan yang besar. Tuhan, hari ini kami datang tersungkur di dalam kaki Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Mohon Roh Kudus Tuhan anugerahkan kami kekuatan dan damai sejahtera itu kuasai pikiran dan hati kami. Untuk kami bisa melangkah hari esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap orang yang mengalami depresi. Dan saat ini dirawat di rumah sakit jiwa. Sedang ditangani oleh dokter-dokter khusus kejiwaan. Tuhan, depresi itu telah membuat gangguan secara mental. Kami berdoa Tuhan, mari tangan Tuhan jamah, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan sungguh-sungguh mereka mampu kembali melihat ada damai sejahtera Tuhan. Gangguan mental yang dialami, Tuhan pulihkan. Dan mereka kembali memiliki hati yang teguh berpegang kepada Tuhan menjalani hidup ini. Bebaskan dari gangguan kejiwaan yang sedang melanda jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini diambang kehancuran dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari kau bebaskan mereka dari keterikatan untuk mencoba membunuh diri. Kau kasih harapan kembali kepada mereka Tuhan. Supaya mereka kembali memiliki harapan di dalam Kristus. Dan mereka boleh membangun kembali hidup yang baru di dalam Tuhan. Bahkan hidup para muda ini yang tadinya terpuruk, akhirnya dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, teruslah jalani hari hidup ini. Terlalu banyak masalah di dalam hidup manusia. Tetapi mari, jangan pernah berputus asa. Kalau ada Yesus di hati kita, maka sukacita dan damai sejahtera dari Yesus itu akan mengiringi langkah kita. Sehingga kita penuh dengan nyanyian di dalam hidup kita. Terima Yesus di dalam hatimu. Perubahan yang ajaib kita alami ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Hidup yang depresi, hidup yang susah menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan karena ada Yesus di dalam hati kita. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
kita katakan, sejak Yesus ada di dalam hatiku, terjadi perubahan yang ajaib. Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Sejak Yesus ada di dalam hati kami, nyamanlah jiwa kami, dan kami memiliki damai sejahtera menjalani hari hidup yang tergelap sekalipun. Sejak Yesus di hati kami, ada perubahan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari terus mengharap dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara rindu untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, mari hubungi kami. Kami akan berdoa bagi saudara dan membimbing saudara untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya. Dan jika saudara rindu untuk juga bergumul dalam doa bersama kami, mari hubungi kami dengan nomor telepon yang telah tertera di layar ini. Kami begitu rindu untuk bersama-sama dengan saudara setiap waktu. Kita jalani hari ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Anda baru saja menyaksikan program Saat Indah. Program Saat Indah akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami berharap melalui program ini, jemaat Tuhan dapat diberkati, diberikan kekuatan juga pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap hari demi hari. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan atau memiliki pergumulan doa, dapat mengirimkan kesaksian Bapak Ibu jemaat sekalian atau pergumulan doa melalui nomor yang tertera. Kesaksian Bapak Ibu sekalian akan dibacakan pada program Saat Indah episode selanjutnya minggu depan, dan pastinya akan sangat memberkati jemaat-jemaat yang lainnya. Dan pokok doa Bapak Ibu jemaat sekalian akan masuk dalam pokok doa jemaat. Terus saksikan program Saat Indah, karena tidak ada saat yang lebih indah selain saat indah bersama dengan Tuhan.